Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nur Ihsan Maulana dari kelas 6 PAIA dengan NIM 214110402 Baik, di sini saya akan mencoba membaca dan sedikit menjelaskan tentang An-Nadhofah atau bebersih dari kitab Taisirul Kholaq, di mana ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Qiraatul Kutub Akhlak. Saya akan mencoba membaca. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nadhofatu utawi iki kenerangkan bebersih. Iklam ngerti sapa sira anna nadhofatal badani temen setuhune membersihkan badan, wasaubi lan dodot atau pakaian, wal makani lan panggonan iku matlubatun di suprih sarangan dalam syara fayambahi mongko prayoga lil insani kaduwe menungso apa tandifu badanihi bersihaken awake insan mutawahidan hal yang reksa sya'ra ra'sihi ing rambut sirah insan bitasrihi kelawan den sungkati waduhni lan dan kayak minyak. Jadi di sini itu menjelaskan tentang bagaimana seorang itu membersihkan badan, pakaian dan tempat, ya, dimana cara mensucikan badan yaitu dengan cara kita mandi sehari-hari, ya. Jika hawanya atau suasananya panas kan biasanya kita lebih banyak mengeluarkan keringat, jadi di tubuh itu agak merasa risih, ya. Jadi kita itu disunahkan untuk mandi. Kemudian kita juga harus membersihkan pakaian. Nah, pakaian di sini itu jangan israf, ya, atau jangan israf dalam arti kita itu menggunakan pakaian yang secukupnya saja dan jangan bergonta-ganti, ya. Tapi bergonta-ganti di sini itu hanya jika pakaiannya itu sudah kotor, ya. Kan misalnya ada orang yang badannya itu sering mengeluarkan keringat, jadi menuntut orang itu untuk bergonta-ganti pakaian, ya. Kalau misalnya di tempat yang dingin, ya, biasanya satu baju itu bisa untuk berapa hari misalnya gitu, ya, kalau orangnya itu malas untuk mencuci. Kemudian wal makan, yaitu membersihkan tempat, ya. Jadi selain kita harus membersihkan badan, pakaian, kemudian kita juga harus membersihkan tempat. Ya, tempat di sini ya bisa diartikan rumah, ya, atau rumah biasa tempat kita tinggal. Ya, jika tempat atau rumah yang biasa kita tinggali itu bersih, di situ juga kita akan merasa nyaman, ya. Jadi tempatnya tidak kotor, ya, tidak acak-acakan gitu, ya. Jadi kan kita nyaman kalau tinggal di situ. Kemudian fayambahi al-insan tandifu badanihi mutahidan asyara ra'sihi bitasrihi waduhni. Kemudian boleh juga atau seyogyanya manusia itu membersihkan badannya dengan apa ini, atau dia juga merapikan rambutnya, ya. Jadi sudah kita membersihkan badan, kita juga harus merapikan rambut, ya. Kenapa merapikan rambut? Ya, agar kita terlihat lebih
fresh gitu ya, lebih enak dilihat. Nah, sya'ra ra'sihi ing sirahe rambut sirah insan ya, oleh merapikan dengan apa? Bitasrid, dengan disisiri, atau bahasa Jawanya itu dijungkati. Dan kalau bisa dengan menyisirnya itu diberi sedikit minyak ya, agar terlihat lebih kinclong gitu ya. Kemudian wa udunaihi, lan kuping lorone al insan bil husli kelawan den basuh, wal masilan den usap, wa fahulan tutuke al insan bil madmadoti kelawan den kumur-kumur, wasiwakilan siwakan, wa anfahulan irunge al insan bil istinsaki kelawan nyerot banyu marang irung, wal istinsari lan kelawan nyemprotaken banyu saking irung, wa adhafirohu lan kuku-kukune al insan bil hosli kelawan den bil hosli kelawan bihoslima kelawan basuh perkara tahtahu ana ngisore al dhafir. Nah, jadi selanjutnya itu membersihkan kedua telinganya ya. Membersihkan kedua telinga dengan cara dibasuh atau diusap ya. Jadi dibasuh itu tidak hanya di luarnya saja, tapi di dalamnya juga harus kena basuhan ya. Kemudian wafahu, dan cara membersihkan mulut yaitu dengan cara berkumur-kumur dengan air yang bersih. Kemudian selanjutnya yaitu siwakan. Wa anfahu bil istinsaki ya. Kemudian itu apa? Istinsak, yaitu menghisap banyu atau menghisap air ke dalam hidung ya, jadi dengan cara disedot. Kemudian wal istinsar, kemudian setelah istinsak menyerap air ke dalam hidung, kemudian istinsar yaitu disemprotkan keluar ya, atau itulah. Kemudian selanjutnya yaitu membersihkan kuku ya, jadi kadang kuku ada yang panjang itu ya, itu kemudian dibersihkan ya. Bersihkannya itu tidak hanya memotong saja, tapi di bagian bawah kuku itu kan kadang ada yang masih tertinggal kotorannya ya. Jadi kita membersihkan kuku itu tidak hanya memotong, tapi bagian bawah kuku itu juga harus dibersihkan. Kemudian selanjutnya wakotkan lan teman-teman ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yadhinu ngekai minyak sapa Nabi ngai roksahu ing sirahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yusarrihu lan jungkati sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sya'rahu ing rambute Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi juga pernah memberi minyak ya di rambutnya, kemudian di sisir ya. Jadi perbuatan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya, yaitu menyisir rambut ya, dengan diberi sedikit minyak. Nah, selanjutnya wayam bahilan prayoga lahu kaduwe al insan aiton kelawan waleh opo tandifu saubihi, bersihaken pakaiane atau dodote al insan bilma kelawan banyu, wahdahu hale salah suwijine alma au ma sabuni utawa kelawan utawa sertane sabun, ini taja lamun butuh sapa al insan ila zalika maring mengkono-mengkono sabun. Nah, jadi seyogyanya juga kepada manusia ya untuk membersihkan pakaian. Nah, bagaimana cara membersihkan pakaian? Yaitu dengan cara mensucikannya dengan air yang suci juga. Nah, atau jika tidak ya dengan selainnya air ya. Selainnya air apa ya? Ya itulah. Kemudian
boleh juga membersihkannya itu dengan cara memberikan sabun ya, memberikan sabun jika seseorang itu ingin bajunya lebih wangi ya, jika digunakan ya boleh menggunakan sabun. Kalau tidak pun tidak apa-apa, yang penting pakaian itu suci dan bisa digunakan untuk sehari-hari dan bisa juga untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya wakadzalika lan hal yang mengkono yang bahi lahu aidon tandifu sobi lahir yang bahi sayukyo lahu kadue al-insan apa tandifu makanihi bersih akan panggonane al-insan. Wadhalika lan utawi mengkono tandifu makanihi lima krono barang fi nadhafati dalam bersihkan min hifdzi sihati saking jaga kesehatan. Wadhahabil humumi lan ngilangi pira-pira prihatin wa kibali sururi lan nekani kebungahan wa ridhol ngasiri lan ridhone kanca wa idhari nikmatillah lan ngetokaken kenikmatane Gusti Allah. Qala andika sapa azza wa jalla Gusti Allah azza wa jalla wa amal bi nikmati rabbika fahaddis, itu tembung wa amal bi nikmati rabbika fahaddis wa amma bi nikmati rabbika lan anapun kelawan nikmate pangeran sira fahaddis mongko critakno. Kemudian seyogyanya juga kepada manusia untuk membersihkan tempat ya, seperti yang sudah disinggung tadi di depan. Jika tempat yang kita tinggali itu bersih, maka kita yang tinggal di situ juga akan merasa nyaman ya. Kemudian membersihkan tempat juga itu bisa juga menjaga, salah satu upaya untuk menjaga kesehatan ya. Jika tempat kita bersih ya, tidak kumuh, maka selain kita nyaman tinggal di dalamnya, juga kita akan merasa lebih sehat ya, tidak ada kotoran atau lalat yang menghinggap ya, jadi kan kita sehat gitu. Kemudian selain itu juga bisa menghadirkan kebahagiaan dan menghilangkan prihatin ya, dan dapat menghadirkan ridhonya seseorang ya, itu jika kita tempat tinggal kita bersih, misalnya tetangga atau sahabat pun yang berkunjung juga akan merasa senang ya, akan merasa senang, tidak merasa jorok gitu ya. Jadi tetangga atau teman kita walaupun tidak singgah pun, jika melihat dari luar wah tempatnya bersih gitu ya, itu akan menghadirkan kebahagiaan. Selain itu juga kita harus melihatkan nikmatnya Allah ya, nikmatnya Allah ya, dengan cara kita membersihkan tempat ya, agar badan kita itu menjadi sehat ya, untuk bisa melaksanakan tugas sehari-hari seperti yang dijelaskan atau disebutkan dalam Quran, firman Allah yaitu wa amma bi nikmati rabbika fahaddis ya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.